Seorang kepala desa, Kades, diserang ditangkap karena terlibat dalam pemalsuan dokumen tanah milik warga. Penangkapan ini merupakan bagian dari tindakan tegas terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang sering terjadi di tingkat pemerintahan desa. Kades tersebut diduga memalsukan dokumen untuk mengklaim tanah yang seharusnya menjadi milik warga, sehingga merugikan masyarakat setempat. Tindakan ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pejabat publik, terutama Kades yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan aset dan sumber daya desa. Dalam konteks ini, Kades diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum terhadap kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendorong reformasi dalam pengelolaan pemerintahan desa di Indonesia. Kepala Desa Bojong Catang, berinisial Ed, 65, ditangkap oleh polisi karena terlibat dalam pemalsuan dokumen kepemilikan tanah. Penangkapan ini terjadi setelah Ed membantu tersangka lain, HH, dalam menjual tanah milik ahli waris tanpa izin dan dasar hukum yang sah. Kasus ini bermula ketika HH menjual sebagian tanah seluas 3,942 meter persegi kepada dua pembeli pada tahun 2018, tanpa sepengetahuan ahli waris. Pada tahun 2020, HH mengajukan dokumen permohonan mutasi nama wajib pajak kepada Ed, yang kemudian mengesahkan dokumen tersebut tanpa melakukan pengecekan yang diperlukan. Hal ini menyebabkan ahli waris merasa dirugikan dan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Motif dibalik tindakan kedua pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan menghalangi ahli waris dalam menguasai tanah tersebut. Mereka dijerat dengan pasal 385 dan pasal 263 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara antara 4 hingga 6 tahun. Kepala Desa, Kades, diserang, berinisial Ed, terlibat dalam pemalsuan dokumen tanah milik warga, yang merupakan tindakan serius dan melanggar hukum. Dalam kasus ini, Ed membantu tersangka lain, HH, untuk menjual tanah milik ahli waris tanpa izin. Tindakan ini menseminkan penyalahgunaan wewenang dan ketidak patuhan terhadap prosedur yang seharusnya diikuti dalam penjualan dokumen tanah. Detail tindakan Kades. Pemalsuan dokumen, Kades mengesahkan dokumen permohonan mutasi nama wajib pajak yang tidak sesuai dengan fakta hukum, tanpa melakukan verifikasi yang diperlukan. Penjualan tanah tanpa izin. HH menjual tanah seluas 3,942 meter persegi kepada pembeli tanpa sepengetahuan ahli waris yang sah. Dampak negatif. Tindakan ini tidak hanya merugikan ahli waris, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap pengelolaan tanah dan pemerintahan desa. Kades memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua dokumen yang dikeluarkan adalah sah dan tidak merugikan pihak lain. Kasus ini menunjukkan pentingnya integritas dan transparansi dalam kepemimpinan desa untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan pemalsuan dokumen tanah oleh kepala desa diserang memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa dampak utama. Kerugian ekonomi. Pemalsuan dokumen tanah dapat menyebabkan kerugian finansial bagi warga yang sah memiliki tanah tersebut. Mereka mungkin kehilangan hak atas tanah yang telah mereka miliki, yang dapat berujung pada kehilangan pendapatan dari hasil pertanian atau bisnis yang bergantung pada tanah tersebut. Ketidakpastian hukum. Kasus pemalsuan ini menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan warga. Mereka mungkin merasa was-was tentang kepemilikan tanah mereka dan berpotensi terlibat dalam sengketa hukum yang berkepanjangan, yang membutuhkan waktu dan biaya untuk diselesaikan. Kehilangan kepercayaan. Tindakan Kades dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan institusi publik lainnya. Jika warga merasa bahwa pejabat publik tidak bertindak dengan integritas, hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam urusan pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dampak sosial. Pemalsuan dokumen dapat memicu konflik antar warga, terutama antara mereka yang merasa dirugikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan tanah secara ilegal. Ini dapat memperburuk hubungan sosial di komunitas dan menciptakan ketegangan. Peningkatan pengawasan. Kasus ini juga dapat memicu peningkatan pengawasan dan reformasi dalam pengelolaan administrasi tanah di tingkat desa, tetapi hal ini mungkin memerlukan waktu sebelum perubahan positif terlihat. Secara keseluruhan, tindakan pemalsuan dokumen tanah tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi komunitas diserang.